Hai guys, selamat datang di channel Universitas Mulia Belajar. Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist yang bertema belajar jaringan komputer dasar. Sesuai dengan temanya, saya akan memberikan panduan bagi kalian untuk mempelajari berbagai topik dasar dalam jaringan komputer. Untuk materi kali ini akan membahas tema berjudul jaringan komputer di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Welcome to a brand new day. A new way of getting things done. Welcome to a place where maps are rewritten and remote villages are included. A place where body language is business language. Where people subscribe to people, not magazines. And the team you follow now follows you. Welcome to a place where books rewrite themselves. Where you can drag and drop people wherever they want to go. And a phone doubles as a train ticket, plane ticket, or lift ticket. Welcome to a place where a wedding is captured and recaptured again and again. Where a home video is experienced everywhere at once. Where a library travels across the world. Where businesses are born, countries are transformed, and we're more powerful together than we ever could be apart. Welcome to the Human Network. Ya, oke teman-teman, jaringan di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari yang namanya jaringan komputer dan internet. Ya, makanya manusia sekarang, manusia modern itu biasa dikenal dengan nama human network. Kita hidup di dunia yang mungkin tidak bisa kita bayangkan 30 tahun yang lalu. Apa yang tidak kita dapatkan tanpa internet? Dengan internet kita bisa mendapatkan segalanya. Informasi, berita, video, ya bisa kita dapatkan dengan mudah dengan sekali klik. Apa yang mungkin dilakukan di masa depan dengan menggunakan jaringan sebagai platform? Ya, mungkin tidak bisa kita bayangkan untuk masa depan. Ya, semakin canggih lagi mungkin di masa depan itu dibandingkan dengan masa sekarang. Teknologi cukup berkembang. Ya. Kemajuan teknologi, ya, apalagi teknologi jaringan itu membantu menciptakan dunia tanpa batas. Ya, tidak ada lagi batasan waktu, jarak, tempat, ya, letak geografis. Ya, tidak ada lagi yang namanya batasan itu. Dengan komunikasi langsung melalui jaringan internet, mendorong terjadinya komunitas global. Mengacu pada dampak internet dan jaringan pada manusia sebagai human network. Mungkin teman-teman masih ingat pada waktu sebelum masa pandemi. Tiap pagi kita datang ke sekolah, menunggu guru di ruang kelas, menunggu teman bercanda di ruang kelas. Sekarang apakah itu masih memungkinkan? Sekarang kita tidak perlu sekolah lagi untuk mengambil kelas. Kita tidak harus berada di ruang kelas untuk memiliki seorang guru. Semua itu bisa dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dalam bekerja, ya, dengan adanya globalisasi internet telah memberdayakan individu untuk menciptakan informasi yang dapat diakses secara global. Sekarang manusia itu sudah sebagai wartawan. Setiap ada kegiatan, cepat sekali kita mendapatkan informasinya di media internet. Ya. Bisa
misalnya dengan cara mengirim SMS, chatting, MMS, melalui media sosial, melalui video, melalui blog, melalui wiki, melalui podcasting, ya. Kita bisa menceritakan masalah atau bercerita tentang sesuatu lewat podcasting. Ya, sekarang sudah tren itu di zaman sekarang. Jaringan data telah berkembang untuk membantu dan mendukung cara bekerja. Ya. Sekarang kita tidak perlu rapat lagi harus datang ke kantor. Contoh paling sederhana, sekarang kita tidak perlu antri ke bank untuk mentransfer uang, mengambil uang, ya. Cukup dengan mobile banking, dengan smartphone, ya, segalanya dapat kita lakukan terkait dengan hal-hal kegiatan kita sehari-hari. Apalagi bekerja dan belajar secara online, itu sudah mengurangi biaya perjalanan, mengurangi waktu, mengurangi tenaga, ya. Semua bisa dilakukan di satu tempat secara terpisah. Kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, webinar online itu sudah jadi tren sekarang ini, ya, karena lebih hemat waktu dan tenaga. Orang tidak perlu lagi harus berkumpul di satu tempat mendengarkan ceramah, cukup dari rumah masing-masing berbekalkan smartphone, laptop, atau yang lainnya. Terkait dengan permainan, mendengarkan musik, menonton film, membaca buku, ya, mengunduh materi, mengunduh informasi untuk akses offline itu bisa kita lakukan, ya, kapanpun, dimanapun, ya, tanpa mengenal jarak dan waktu. Dengan jaringan memungkinkan permainan online dilakukan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan 30 tahun lalu. Aktivitas offline juga telah ditingkatkan dengan adanya jaringan, termasuk komunitas global untuk berbagi hobi dan minat. Nah, bagaimana Anda menggunakan internet sehariannya? Kebanyakan dari kita, internet telah menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Membaca berita, menelpon, ya, berkomunikasi, rapat, bermain game, yaitu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, ya, selalu kita berhubungan dengan jaringan. Nah, mungkin ada pertanyaan, siapa pemilik internet? Ya, tidak ada sih yang mengaku memiliki internet. Kenapa demikian? Ya, karena internet adalah kumpulan jaringan interkoneksi yang terhubung di seluruh dunia untuk bertukar informasi menggunakan standar umum komunikasi. Ya, medianya apa? Ya, melalui kabel telepon, kabel serat optik, transmisi nirkabel, atau melalui tautan satelit. Jaringan dari berbagai ukuran dan jangkauan. Ya, ada 4 kelompok, ya, terkait hal itu. Ada yang namanya jaringan rumahan atau small home network. Nah, jaringan ini menghubungkan beberapa komputer satu sama lain ke internet. Kedua, jaringan SOHO. Jaringan ini memungkinkan komputer di dalam rumah atau kantor jarak jauh dapat terhubung ke jaringan perusahaan. Jadi karyawan itu antara cabang dengan pusat itu bisa saling berkomunikasi melalui jaringan yang namanya jaringan intranet. Yang ketiga, ada jaringan menengah hingga besar yang menghubungkan banyak lokasi dengan ratusan atau ribuan komputer yang saling berhubungan. Jaringan internet ini jauh lebih besar lagi karena apa? Menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia. Jaringan lokal dalam berbagai ukuran, ya, seperti saya katakan tadi, yang paling sederhana itu jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan ini hanya menghubungkan dua buah perangkat yang saling berkomunikasi. Nah, dalam jaringan peer-to-peer itu tidak ada yang namanya server dan tidak ada yang namanya klien. Semuanya sama, ya, sebagai workstation. Kemudian ada jaringan rumahan, ya tadi. Kemudian ada jaringan SOHO, small office, home office, dan jaringan organisasi besar. Nah, untuk bisa
terkoneksi dengan jaringan, kita memerlukan beberapa perangkat, ya, seperti modem atau router, smartphone, ya, glasses, ya, kacamata Google, atau kita menggunakan smartwatch. Data adalah nilai yang mempresentasikan sesuatu. Dengan jaringan, data dapat dikirimkan, dapat dibagikan, atau dapat disimpan, ya, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Seperti contoh gambar di bawah ini. Data itu bisa berupa simbol, ya, berupa kartu magnetik, atau berupa tampilan letak geografis. Bit data. Komputer menggunakan kode biner untuk mewakili dan menafsirkan huruf, angka, dan karakter khusus dengan bit. Setiap kelompok 8 bit seperti representasi huruf dan angka dikenal sebagai byte. Ya. Bits data ditransmisikan sebagai sinyal melalui kabel tembaga, kabel serat optik, ya, jalur nirkabel, ya. Bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu, yang diukur dalam jumlah bit, yang secara teoritis dapat dikirim melalui media dalam 1 detik. Jadi bandwidth adalah ukuran data yang dikirim dalam 1 detik. Nah, keluarannya namanya throughput. Ya, jadi throughput itu adalah ukuran sebenarnya dari transfer bit melalui media selama periode waktu tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi throughput, termasuk jumlah data yang dikirim atau diterima, jenis data yang dikirim, dan akumulasi latensi yang dibuat oleh jumlah perangkat jaringan ditemukan antara sumber dan tujuan. Ya, kita bisa lihat di sini ada istilah internet, throughput, bit atau binary digital, kemudian byte, bandwidth, network media atau latensi. Ya, mungkin lebih jelas lagi gambar berikut, ya. Jadi apa perbedaan antara latensi dan throughput? Ya, bisa digambarkan sebagai sebuah keran dan air. Biasanya itu bisa kita cek nanti pada waktu kita melakukan test speed di jaringan komputer kita, ya, berapa kecepatan kita bisa transfer data, ya, mengambil data itu bisa dilihat melalui, ya, tools namanya test speed. Komponen di dalam jaringan, ya, pasti teman-teman tahu yang namanya client dan server. Server adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka memberikan informasi seperti email atau halaman web ke host lain di jaringan komputer. Sedangkan klien adalah host komputer yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Ya, berbagai peran dalam jaringan. Server dapat menyediakan banyak layanan dalam satu jaringan. Ya. Setiap komputer yang terhubung ke jaringan disebut host atau perangkat akhir. Server adalah komputer yang memberikan informasi ke perangkat akhir di jaringan. Misalnya, ya, server email, server web, atau server file. Klien adalah komputer yang mengirimkan permintaan ke server untuk mengambil informasi seperti halaman web dari server web atau email dari server email. Ya, jadi dari gambar topologi di samping, ya, ini ada beberapa komputer dengan tugasnya masing-masing. Ya, di situ ada file server, ada web server, ada email server, kemudian ada yang namanya file client, web client, dan email client. Semuanya terhubung dalam satu jaringan, ya, yang dihubungkan dengan switch sebagai sentralisasinya. Nah, ini lebih besar lagi, ya, kalau kita bicara email server, web server, file server, ya. Nah, ini ada klien-kliennya, ada file access client, web browser, email client, web browser, file access client, ya, dan seterusnya.
seterusnya. Bagaimana membangun blok jaringan? Yang pertama, kita perlu infrastruktur jaringan. Ya, infrastruktur adalah platform yang mendukung jaringan yang berisi perangkat akhir, perangkat perantara, ya, yang saling berhubungan menggunakan media jaringan. Ya, jadi perangkat perantara itu seperti router, switch, access point. Kemudian medianya bisa menggunakan media kabel atau menggunakan media nirkabel wireless. Perangkat akhir ini termasuk komputer, laptop, printer, tablet, ya, perangkat printer atau perangkat printer, smart device, ya, yang memiliki bentuk antarmuka antara pengguna dan jaringan komunikasi yang mendasarinya. Nah, ini contoh-contoh, ya, perangkat perantara. Jadi di dalam Cisco, ya, nanti kalau kita simulasikan dengan yang namanya program simulasi paket tracer, ini adalah simbol-simbol yang biasa kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan dalam paket tracer. Ya, ada router, ada wireless router, ada switch, ya, ada wireless access point, ya, ada call manager, ada firewall, ada service provider suite, ya. Itu simbol-simbol yang nanti ada di dalam Cisco packet tracer. Begitu juga dengan end device, ya. Di sini ada LAN, internet network, ada LAN, ya. Jadi di tengah-tengahnya, ya, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan. Membangun jaringan sederhana, jaringan peer to peer, ya. Jadi jaringan peer to peer itu memungkinkan, ya, host dan klien itu, ya, bertindak sebagai host. Jadi tidak ada yang namanya klien, tidak ada yang namanya server, ya, semua host. Ya, di sini menghubungkan dua komputer, ya, saling terhubung dengan cukup sana, ya. Jadi ini jaringan peer-to-peer ini jaringan yang konfigurasinya mudah, ya, tidak terlalu kompleks, ya, biayanya murah, ya, tidak ada sentralisasi administrator, ya. Kelemahannya tidak ada, keamanannya kurang, ya. Kemudian skalabilitasnya juga kecil paling, ya. Kemudian semua perangkat itu bertindak sebagai host, ya, tidak ada sebagai server yang lain. Kemudian bagaimana kita menguji jaringan? Ya, biasanya untuk menguji konektivitas di dalam jaringan kita menggunakan tools yang namanya ping, ya. Kita bisa menguji konektivitas IP ujung ke ujung antara sumber dan alamat tujuan. Ya, misalnya saya mau ngecek di sini dari komputer dengan IP address 192.168.10.1 ke 192.168.30.1, maka saya dari komputer H1 bisa menggunakan perintah ping, ya, ke komputer H2, ya, untuk mengecek apakah komputer H1 dan H2 itu bisa saling berkomunikasi. Kemudian cara kedua untuk melihat, ya, jalur transmisi, ya, kita bisa menggunakan traceroute, ya. Jadi di sini dengan traceroute itu untuk menampilkan setiap lompatan di jalur awal ke tujuan. Ya, contohnya di sini, ya, itu saya mau ngecek dari New York, ya, mau ke Roma, itu lewatnya mana-mana saja, ya, seperti itu. Ya, perintahnya tinggal traceroute, ya, terus IP tujuan. Ya, nanti ini kita bisa praktekkan di dalam lab, ya. Kita bisa tracing internet connectivity, ya, menggunakan, ya, tadi program simulasi Cisco. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Ponsel, ya, memegang peranan penting sekarang ini, ya, sebagai, ya, pengirim data, ya, melalui, ya, jaringan internet, ya. Karena ponsel menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal suara ke antena yang terpasang, ya. Kita mengenal adanya 3G, 4G, 4G LTE, ya. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan ponsel yang
disempurnakan jaringannya, dioptimalkan untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Jaringan lain yang digunakan oleh ponsel pintar termasuk GPS, Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC ini juga digunakan untuk proses pengiriman data. Beberapa contoh komponen jaringan seperti komputer pribadi, server, jaringan perangkat, dan kabel. Komponen ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Ada host, ada peripheral bersama, ada perangkat jaringan, dan ada media jaringan. Ada 3 bagian konfigurasi IP yang harus benar agar perangkat dapat mengirim dan menerima informasi di jaringan. Jadi dalam koneksi jaringan lokal, kita harus mengkonfigurasi perangkat kita, di dalamnya harus ada IP address. IP address adalah untuk mengidentifikasi host di dalam jaringan. Kemudian ada yang namanya subnet mask untuk mengidentifikasi jaringan tempat host terhubung. Kemudian gateway default gateway itu mengidentifikasi perangkat jaringan yang digunakan dalam host mengakses internet atau remote dalam jaringan. Jadi 3 hal ini harus diisi di dalam perangkat jaringan kita. Alamat IP dapat dikonfigurasi secara manual atau ditetapkan secara otomatis oleh perangkat lain. Di sini perangkat lain adalah server, modem, router yang biasa disebut dengan DHCP. Topologi logis menggambarkan nama perangkat, pengalamatan IP, informasi konfigurasi, dan tujuan jaringan. Jadi topologi itu bagaimana titik-titik di dalam jaringan itu digambarkan. Ada 2, ada physical topologi, ada logical topologi. Pada gambar di bawah ini menggambarkan kedua topologi tersebut. Perbedaannya jelas. Kalau logical itu sampai pengalamatannya harus digambarkan, sedangkan topologi fisik ini hanya menggambarkan letak-letaknya saja. Jadi potongan informasi logis yang dapat berubah lebih sering daripada topologi fisik jaringan. Jadi kalau di dalam topologi fisik itu sifatnya tetap medianya. Jadi media transmisi itu ada dengan kabel, ada dengan wireless. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat dan menyediakan jalur pengiriman data. Ada kabel tembaga di dalam kabel, ada kaca atau serat plastik, kabel serat optik, atau transmisi nirkabel. Untuk kabel yang pertama itu dikenal dengan nama twist pair, adalah jenis kabel tembaga. TP adalah jenis kabel jaringan yang paling umum. Jadi paling banyak kita gunakan itu biasanya jenisnya twist pair. Kemudian kabel koaksial biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium. Ini digunakan oleh perusahaan televisi kabel untuk menyediakan layanan dan untuk sistem komunikasi satelit. Kemudian fiber optik kabel terbuat dari kaca atau plastik. Mereka memiliki bandwidth yang sangat tinggi sehingga mereka dapat membawa data dalam jumlah besar. Digunakan dalam jaringan backbone, lingkungan perusahaan besar, dan pusat data besar. Itu fiber optik. Kalau twist pair itu jangkauannya hanya sampai 100 meter, koaksial itu jangkauannya 1 km, fiber optik sampai 385 km. Tanpa sambungan tanpa repeater. 2 jenis jaringan yang paling umum yaitu LAN, WAN. Jadi local area network menjangkau area geografis kecil yang dimiliki atau dioperasikan oleh individu atau departemen TI dalam satu lingkungan tertentu. Kemudian ada WAN, menjangkau area geografis yang luas yang biasanya melibatkan penyedia layanan telekomunikasi ISP. Jadi kalau kita sudah berkaitan dengan ISP, Internet Service Provider, maka jenis jaringannya itu termasuk dalam WAN. Jenis jaringan lainnya ada Metropolitan Area Network, ada Wireless LAN, ada Storage Area Network. Local Area Network, ada 3 karakteristik dari LAN.
Yang pertama, mencakup area geografis kecil seperti rumah, sekolah, gedung, kantor, atau kampus. Biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi dari ujung ke ujung ke perangkat perantara dalam jaringan. Kemudian untuk WAN, ya, karakteristik dari WAN itu LAN interkoneksi WAN melalui wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian, atau antar negara. Yang kedua, biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. Yang ketiga, WAN biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat antara LAN. Nah, Internet adalah kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan di seluruh dunia. LAN terhubung satu sama lain menggunakan WAN. WAN kemudian dihubungkan satu sama lain menggunakan kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun, namun kelompok berikut dikembangkan untuk membantu memelihara infrastrukturnya. Ya, jadi ada organisasi IETF, ICANN, IAB. Nah, ini adalah organisasi yang mengelola infrastruktur internet. Ada intranet dan extranet. Tidak seperti internet. Intranet adalah kumpulan LAN dan WAN pribadi internal organisasi yang dapat dimaksudkan agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau orang lain dengan otorisasi. Organisasi mungkin menggunakan extranet untuk memberikan akses aman ke jaringan mereka bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain yang memerlukan akses ke data mereka di jaringan mereka. Ya, jadi kalau digambarkan yang paling luar itu namanya internet, kemudian di dalam itu extranet, ya, yang paling pribadi namanya intranet. Jadi privat itu intranet, ya. Semi privat extranet, yang publik itu internet. Ya. Oke. Next, selanjutnya, ya, internet akses teknologi. Ada banyak cara untuk menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet. Yang pertama, ya, kita bisa menggunakan DSL, ya, digital subscriber line DSL, menggunakan WAN nirkabel atau layanan seluler. Organisasi memerlukan koneksi yang lebih cepat untuk mendukung telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. Ya, interkoneksi kelas bisnis biasanya disediakan oleh penyedia layanan, ya, SP, dapat mencakup DSL bisnis, list line, atau metro ethernet. Home and small office internet connection. Kabel bandwidth tinggi selalu aktif, ya, koneksi internet ditawarkan oleh penilaian televisi kabel. DSL, bandwidth tinggi selalu aktif, koneksi internet yang berjalan melalui saluran telepon. Seluler, menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung ke internet, hanya tersedia di mana Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Sedangkan satelit, ya, manfaat utama bagi daerah pedesaan tanpa penyedia internet. Jadi kemudian ada namanya lagi yang paling lama dulu itu namanya telepon dial up, pilihan bandwidth rendah yang murah menggunakan modem. Ya, jadi ada berbagai, ya, perangkat, ya, jalur koneksi yang digunakan untuk koneksi ke internet. Kemudian kalau kita bicara bisnis internet connection, ya, koneksi bisnis perusahaan mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, koneksi khusus atau layanan terkelola. Opsi koneksi umum untuk bisnis itu biasanya menggunakan dedicated list line, ya, sirkuit yang dipesan dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor yang jauh dengan jaringan suara dan atau data pribadi. Kemudian menggunakan Ethernet WAN, ya, memperluas teknologi akses LAN ke WAN. DSL, ya, bisnis DSL tersedia dalam berbagai format termasuk Symmetric Digital Subscriber Lines atau SDSL.
Kemudian menggunakan satelit dapat memberikan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. Ya, karena memang letak geografis Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap panjangnya kabel. Jadi tidak mungkin kalau tengah gunung-gunung kita pakai kabel, mungkin kita bisa pakai media wireless atau media satelit. Nah, teknologi yang paling tren di rumah ini, teknologi rumah pintar atau smart home, adalah tren yang berkembang yang memungkinkan teknologi diintegrasikan ke dalam peralatan sehari-hari, yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan perangkat lain. Banyak kan, misalnya TV, ya, lampu, ya, semuanya yang dikonekkan dengan internet atau biasa dikenal dengan istilah IoT, Internet of Things. Ya, contoh di sini Open mungkin tahu jam berapa memasak makanan untuk Anda dengan berkomunikasi dengan kalender Anda tentang jam berapa Anda dijadwalkan untuk pulang. Jadi Open sudah bisa dikonekkan dengan kalender di Google, ya, jadi tahu kapan kita pulang, ya, jadi dia masak untuk kita. Kemudian ada jaringan power line, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke LAN, di mana kabel jaringan data atau komunikasi kabel bukan pilihan yang layak. Dengan menggunakan adaptor saluran listrik standar, perangkat dapat terhubung ke LAN dimanapun terdapat outlet listrik dengan mengirimkan data pada frekuensi tertentu. Ya, ini wacana dulu PLN, ya. Dengan jalur listrik kita bisa terkoneksi internet, ya. Jadi menggunakan aliran listrik, ya, jadi satu dengan internet. Itu wacananya PLN dulu, ya. Kemudian wireless broadband, ya. Selain DSL dan kabel, nirkabel adalah pilihan lain yang digunakan untuk menghubungkan rumah dan bisnis kecil ke internet. Lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan. Penyedia layanan internet nirkabel WISP adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan. Broadband nirkabel adalah solusi lain untuk rumah dan bisnis kecil menggunakan teknologi seluler yang sama dengan yang digunakan oleh ponsel pintar. Antena dipasang di luar rumah, menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel untuk perangkat di rumah.